Jadi Bapak Ibu jangan percaya itu film-film yang sudah ditayangkan itu tipu-tipu Bapak Ibu. Baru dibilang Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tidak ada Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tuhan Yesus itu datang Bapak Ibu dalam bentuk manusia, datang di awan-awan gosong. Gosong semua manusia kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Mau datang di awan-awan, siapa yang mau sambut Tuhan Yesus datang di awan-awan? Duluan mati dia, no gosong. Itu bodohnya manusia. Cuma terpaku di film, di imajinasi yang dibuat oleh setan, tipu-tipu dunia. Akhirnya kena prank deh, kena dengan blue beam. Anda itu kena dengan blue beam nanti. Jadi kita jangan terpengaruh ya. Jadi gereja Tuhan yang bagaimana yang akan diangkat oleh Tuhan, yang akan diungsikan oleh Tuhan, tentu gereja Tuhan yang excellent, yang menolak tanda 666. Tuhan Yesus akan jemput itu adalah gereja yang benar-benar excellent, gereja yang benar-benar adalah kudus, gereja yang benar-benar adalah dalam kuasa perlindungan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, gereja yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi gereja yang benar-benar yang menjadi pelaku firman itu sendiri, gereja yang betul-betul mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan, ya, gereja yang mengandalkan kuasa Tuhan itu di segala segi keadaan. Walaupun ada kopidot, apa nggak bergaruh, tetap kita teguh berdiri, tidak ada ketakutan, karena kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Ya, hanya orang yang melekat kepada Tuhan lah tidak takut menghadapi badai dunia, gelombang dunia, goncangan dunia. Tidak takut Bapak Ibu. Tuhan sendiri dengan pohon anggur itu, kita tidak boleh risau, kita tidak boleh kita tidak boleh risau, gundah gulana. Kita harus strong. Kita harus strong menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya, yang sedang terjadi saat ini. Kita menghadapi semua situasi itu, kita lawan penyesat-penyesat di akhir zaman ini. Kita lawan kadal-kadal, kita lawan tikus-tikus, kita lawan roh-roh katak, semuanya ya. Kita lawan setan-setan itu memakai kuasa perlengkapan senjata ilahi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, irmati alien dan lain-lain. Tuhan berhikmat, haleluya. Ini Bapak Ibu, jadi semua di akhir zaman ini Tuhan sudah menunjukkan siapa mereka penganut setan, siapa penganut ini dan ini dari setan, kadal, ular, beludak, naga-naga. Tuhan sudah bukakan kebenaran itu kepada kita, sehingga kita anak-anak Tuhan, sebelum kita berpisah dengan dunia, kita sudah diliputi cahaya kemuliaan Tuhan. Muka kita sudah menghilang, ada yang separuh, ada yang sudah full. Mempelai ini kadang mukanya, face-nya mempelai ini sudah hilang separuh. Kalau kita selfie sudah tidak kelihatan lagi muka kita, tetapi cahaya kemuliaan Tuhan seperti yang ada terdapat di dalam diri Nabi Musa pada waktu itu, kita sudah bisa melihatnya pada saat ini. Karena mata kita manusia ini berdosa, makanya tidak bisa melihat. Tetapi kalau kamera kan tidak bisa bohong. Kalau kita bikin video, ya kita bikin video, kita apa itu semua Bapak Ibu, muka kita ini sudah separuh, sudah semuanya hilang Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, 5-6G akan mengontrol semua. Tahu saya, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sumber kuasa, sumber sukacita dan sumber cinta itu. Kalau Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu itu ya tidak akan pernah merasa ketakutan. Ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan suara-suara dari ular, suara-suara naga, suara-suara dari roh dunia. Kita tidak perlu. Kita tinggal tunggu masa penantian pengubahan tubuh supranatural. Banyak orang yang sudah menghilang saat ini masuk di kebangkitan yang kedua, sayang. Masuk kebangkitan yang kedua, mereka yang akan berganti bertugas itu orang yang sudah mati dari
puluhan tahun, ratusan tahun. Bahkan orang yang sudah mati dari 1000 tahun yang lalu, mereka darah orang-orang kudus yang sudah mati ya 1000 tahun yang lalu sampai 2000 tahun, itu bangkit semua, sudah bangkit kok. Sudah bangkit, mempelai lihat sudah bangkit. Tuhan Yesus itu nyuruh itu malaikat Tuhan itu suruh orang pergi makan. Pergi makan di warung. Cari makan, kamu bersaksi satu-satu. Muncul kamari muka baru semua. Kamu mau lawan itu saksi-saksi yang so mati ribuan tahun. Kalau orang bercerita buka itu masa 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, baru kamu tahu. No, kamu manusia tanah yang belum pernah mati satu kali saja. Orang bilang sombongnya minta ampun. Kita ini sudah ribuan tahun mati, tak kubur dalam tanah, sekarang baru bangun. Kamu mau melawan itu kesaksian mereka. Mati konyol kamu. Baru kamu nonton saja anunya semua merinding. Lihat saja. Ini akan terjadi fenomena yang luar biasa ke depan Bapak Ibu. Banyak saksi-saksi sorga bermunculan. Akhirnya apa? Jaringan internet langsung mati Bapak Ibu. Biar jaringan internet mati, tidak ada listrik, menyala itu Anda pe handphone. Bicara itu Anda pe handphone di situ. Karena apa? Yang bersaksi ini yang so mati ribuan tahun, bangkit semua. Itu kamu mau lawan. Nah, kalau itu yang saksi-saksi itu bangkit semua. Kalau dia bilang ini Tuhan Yesus ini ada di dalam tubuhnya Aditya Nugrahanto, pemuda yang berumur 33 tahun, kamu bantah. Sedangkan kamu menonton saja videonya merinding ketakutan. Ya so mati ribuan tahun, ratusan tahun, kamu pi bantah. Dorang makan, bisa dilihat dorang pe tubuh. Dorang tidak makan, hilang. Baru kamu banyak bantah di situ, konon jemput kamu di rumah. Jemput di rumah, konon pi buang di danau. Banyak bantah anak manusia. Kamu manusia itu jangan deh sok-sokan. Nih kayak macam tadi nih, sok-sok benar ya. Lawan pakai ahli Taurat, jangan. Ini baru mempelai ini. Dari tubuh darah dan daging. Mempelai kalau mati, meninggoy. Nggak ada sampai dikubur dalam tanah. Nggak ada, cuma istirahat di atas tempat tidur. Hidup lagi. Coba bayangkan tuh kuasa Tuhan. Dahsyat bukan? Kamu ini ada 3 penjemputan. 3 penjemputan nanti. Dijemput Tuhan Yesus. Mempelainya yang teristimewa dijemput Tuhan Yesus. Karena dia yang terpilih. Jadi dia istimewa dong, dijemput Tuhan Yesus. Yang lain tuh dijemput malaikat Tuhan. Menyamar jadi manusia sayang. Mikael yang jemput, Uriel, banyak malaikat. Itu hanya pemimpinnya saja. No DP anak-anak buah dang, ganteng-ganteng sayang, cantik-cantik. Triliunan orang ada di muka bumi ini menyamar. Haleluya. Itu menyamar jadi casing manusia. Makanya mempelai bilang kalau dijemput jangan banyak gaya, jangan banyak gaya, jangan banyak tingkah. Kalau dijemput baju di badan saja. Ambil itu baju di lemari lari, ambil 2-3 baju, isi di kresek atau isi di tas cepat-cepat. Makanya mempelai bilang, karena ini urgent, malapetaka dunia dicurah Bapak Ibu sebelum terjadi di kotamu. Malaikat Tuhan itu pergi jemput Anda. Jadi siapkan memang itu tas. Ada bedak kah? Yang kurang kaget pakai tepung terigu setelah ada bedak. Jadi siapkan memang ada bedak, ada sabun, taruh memang di tas. Urgent toh. Jadi kalau dijemput itu tas itu yang dibawa. Jangan berat-berat. Ya jangan berat-berat. Jangan ringan-ringan supaya ringan di bembeng toh. Nah, jadi yang jemput ini tiba-tiba yang jemput antikristus. Itu no, jangan sampai. Anda itu ada 3 penjemputan. Dijemput Tuhan Yesus, dijemput malaikat Tuhan, yang ketiga dijemput setan. Siapa setan? Antikristus. Anda mau dijemput siapa? Dajjal mata 1, antikristus dengan DP sistemnya. Ada juga jemput orang penjemputan dengan UFO. Orang mau jemput Anda dengan UFO, dengan parang. Antikristus itu menyiksa Anda. Nah, tinggal pilih yang DP sisa dijemput antikristus no. Jadi jangan melekat harta Anda kepada harta. Ingat ini baik-baik, pesan mempelai kepada anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, ya Bapak Ibu. Itu ada 3 penjemputan. Dijemput Tuhan Yesus, dijemput malaikat-malaikatnya Tuhan Yesus dengan penuh kuasanya. Anak-anak Tuhan akan peka siapa yang dijemput, ya, siapa yang dijemput malaikat Tuhan. Dan terakhir apa? Dijemput oleh setan. Kayak pangana setan.